Biar kulukiskan cerita tragis dari salah satu followersku. Cerita kali ini datang dari Kak Bayu. Jadi waktu itu dia dan keluarganya punya satu ART, namanya Mbok Darmi. Nah si Mbok ini emang jarang banget pulang. Setelah 2 tahun kerja di rumahnya Kak Bayu, lebaran tahun lalu akhirnya Mbok Darmi pulang kampung tuh untuk pertama kalinya. Tapi sejak dia balik dari kampungnya ke rumah Kak Bayu, semuanya mulai berubah. Jadi hari itu ibunya Kak Bayu ini minta ke Mbok Darmi buat dibikinin bubur ayam. Pas dikasih, ayamnya tuh mentah, bener-bener yang masih banyak darahnya dan masih amis. Terus pas ditanya pelan-pelan, katanya si Mbok Darmi ini lagi gak fokus aja. Terus kejadian selanjutnya ini baru beneran ngeri. Jadi waktu adiknya Kak Bayu ini, si F, tidur di sofa, dia kebangun karena ngerasa ada yang nindihin bagian pinggangnya. Dan kalian tahu apa? Ingat nih ya, ada sosok cewek lehernya patah dan pucet banget duduk di atasnya si F. Kaget dong, tapi pas si F mau teriak, Mbok Darmi tiba-tiba aja muncul terus ngecekek lehernya kenceng banget. Terus si Mbok mutah, tapi isinya cuma darah dan belatung semua. Dan itu diarahin ke mukanya si F, adiknya Kak Bayu. Sampai akhirnya ya seluruh isi rumah, ada papa, mama, dan Kak Bayu keluar semua. Mereka panik ngeliat si F digituin. Kesurupan nih, kesurupan. Nah pas mereka doain dan berusaha buat lerai, Mbok Darmi malah ketawa kenceng banget dan dia bilang, percuma kalian usir saya, biar kalian tahu rasa gimana kalau orang yang kalian sayang mati di depan kalian. Jujur waktu itu Kak Bayu bingung dan takut setengah mati. Dia merasa gak ada salah sama Mbok Darmi selama ini. Sampai akhirnya Mbok Darmi entah dapat kekuatan dari mana, cekikannya itu sampai bikin badan si F keangkat. Abis itu kedengeran suara kek gitu. Dan coba tebak, leher si F patah, kepalanya sama ngegantung dan dia dijatuhin gitu aja ke lantai sama Mbok Darmi, tapi ya masih hidup. Dan setelah kekacauan itu, Mbok Darmi yang kayaknya udah bukan Mbok Darmi ini bilang, kalau begini kan impas, anakku mati, pelakunya pun mati, tanpa tahu sebenarnya si F ini masih hidup ya. Dan ternyata guys, si F ini adalah mantan pacar anaknya Mbok Darmi. Si F ini emang gak pernah cerita karena dia tertutup banget sama keluarganya. Terus ternyata anaknya Mbok Darmi ini dipaksa buat berhubungan badan sama si F berkali-kali sampai hamil. Karena si F gak mau tanggung jawab, anaknya Mbok Darmi ini dibully sekampung. Gak ada yang bela, karena ya ibunya aja kerja di rumahnya Kak Bayu. Karena gak tahan, dia bunuh diri dengan cara gantung diri di pohon mangga belakang rumahnya. Ketika Mbok Darmi pulang kampung itulah, dia tahu tentang anaknya yang hamil dan kasus pelecehan dari bibir tetangga. Ditambah dia lihat foto anaknya di kamar bareng si F, anak majikannya. Dengan hati yang hancur banget, si Mbok ini nyarikan anaknya kemana-mana kan. Sampai dia keluar dari pintu belakang dan ngeliat sendiri badan anaknya masih kegantung, kondisinya membusuk. Yap, ternyata anaknya udah meninggal, ambil nyawanya sendiri. Karena gak terima itulah, si Mbok pakai ilmu hitam buat dapet kekuatan, buat balas dendam. Terus flashback bentar, mungkin cewek leher patah yang waktu itu duduk di atasnya si F sebelum diobrak-abrik sama Mbok Darmi adalah ya arwahnya dia gak sih? Terus Kak Bayu dan keluarganya? Ya mereka dengan berat hati mencoba buat ikhlas, bahkan menyerahkan si F ke polisi. Rest well untuk anaknya Mbok Darmi, dan semoga KF bisa dapat hikmah ya dari perbuatannya. Doa terbaik untuk kalian. Biar kulukiskan tentang sebuah cerita dari BKJK Squad. Kali ini cerita datang dari Kak Wanda. Jadi waktu itu dia nih ngefans tuh sama One Direction. Nah Kak Wanda ini pengen banget buat majang posternya Wandi di kamarnya. Tapi mak sama abahnya itu nggak setuju. Karena kan mereka ini bisa dibilang agamanya kental banget guys. Jadinya mereka nggak suka aja nyimpan barang-barang yang berwujud gitu. Sampai akhirnya ya Kak Wanda ini tengil. Dia tetap majang poster Wandi di kamarnya kan. Dan bener aja, nggak ada yang terjadi. Seminggu 2 minggu dia mulai ngegodain mak abahnya kan. Mana katanya kalau pasang poster tuh nggak baik. Nih buktinya Wanda oke-oke aja gitu. Terus satu hari nih, ada satu temennya Kak Wanda yang indigo, itu main ke rumahnya. Nah pas masuk kamar, dia merhatiin seluruh sisi kamarnya Kak Wanda. Pokoknya nih, ngeliatinnya tuh kayak yang melotot, bener-bener serius gitu loh. Nah terus abis itu pandangannya tuh terpaku ke poster Wandinya Kak Wanda. Tapi ya dicuekin aja sama Kak Wanda. Pikirnya kan, oh mungkin dia notice nih ada poster yang baru dipajang kali ya. Soalnya selama ini main ke rumahnya posternya belum dipajang gitu kan. Terus skip nih, sampai akhirnya si temen ini pulang. Malamnya Kak Wanda lagi main HP guys di kasur. Dan gak lama ada suara cewek ketawa centil banget gitu. Dan suaranya kayak yang persis dari depan dia. Mulai kaget tuh Kak Wanda, tapi ya dikacangin aja. Toh dia aslinya emang rada jagger, berani. Sampai hari-hari berikutnya pun dia ngalamin hal-hal yang aneh di kamarnya. Suara ketawa centil, terus suara orang gebuk-gebuk kasur, sampai suara ketikan keyboard PC padahal gak ada orangnya. Sampai akhirnya dia gak tahan tuh kan, dia marah. Dia bilang, bisa gak sih gak usah ganggu, balik sono ke neraka. Nah abis bilang gitu, poster Wandi kesayangannya itu jatuh ke lantai guys. Dan pas Kak Wanda mau benerin, dia lihat ada 3 kuntilanak lagi jongkok ngeliatin posternya sambil ketawa-ketawa centil gitu. Rambutnya panjang banget sampai kayak seluruh lantai kamarnya itu ketutup rambut.
Dan dia ngeliat muka kuntilanaknya, katanya hancur banget, bau busuk pula. Ngeliat begituan ya nyalinya langsung keropos dong. Doi kabur keluar kamar dan cerita ke mak abahnya. Terus mak abahnya bilang, lah kan udah dari lama Wan kelihatan putih-putih masuk ke kamarmu, cuman kami taunya kamu berani. Ya mak abah gak bilang ke kamu. Dengar begitu dia nangis kejer, kenapa gak dibilang sih dari awal? Terus besokannya di sekolah dia cerita juga ke temennya yang indigo tadi. Dan katanya sejak waktu dia main ke rumahnya Kak Wanda, emang udah ada itu circle kuntilanak itu. Ngeliatin posternya sambil kepalanya kayak goyang kanan, goyang kiri. Kayaknya mereka suka deh orang ganteng-ganteng begitu. Udah deh sampai sekarang Kak Wanda trauma pajang poster dimanapun.